itu dan berasal dari bahasa Latin yaitu valere, yang berarti baik, kuat, dan berharga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi orang lain. Pengertian nilai secara umum yaitu sesuatu yang berharga, serta keyakinan yang dipegang oleh seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Karena nilai adalah penghargaan atau kualitas, maka nilai dapat menjadi penentu tingkah laku manusia. Karena nilai itu berguna, nilai itu keyakinan, nilai itu memuaskan, nilai itu menarik, nilai itu menguntungkan, dan nilai itu menyenangkan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, yang ketiga, nilai-nilai atau values merupakan hak manusia dan pertimbangan etis yang mengatur perilaku manusia. Nah, nilai itu dibagi menjadi dua, yaitu nilai bersifat abstrak dan nilai bersifat normatif. Nah, nilai bersifat abstrak itu nilai tidak dapat dilihat melalui indera, tetapi dapat dilihat melalui objek itu sendiri. Terus yang kedua, nilai bersifat normatif, yaitu suatu keharusan atau daswalen yang menuntut diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Nah, terus yang keempat, nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nah, misalkan nilai keadilan. Nah, semua orang hidup itu kan ingin memperoleh keadilan. Terus yang kelima, kemakmuran adalah keinginan semua orang. Nah, oleh karena itu, nilai itu bersifat normatif, yaitu suatu keharusan atau daswalen yang menuntut diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Jadi motivasi kehidupan manusia. Tindakan manusia itu digerakkan oleh nilai. Kemudian menurut Noto Meguro yang dikutip oleh Dwi Winarno, nilai itu terdapat 3 macam, yaitu 1. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Nomor 2, nilai vital, yaitu sesuatu berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan. Nomor 3, kegiatan kerohanian yang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Nilai kebenaran bersumber pada akal pikiran. B. Nilai estetika bersumber pada rasa. Kemudian C. Nilai kebaikan dan nilai moral bersumber pada kehendak. D. Nilai religius bersifat pada mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 pokok pikiran yang apabila dianalisis, yakni 1. Pokok pikiran pertama itu persatuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua yakni keadilan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok pikiran ketiga yakni kedaulatan rakyat negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan dan kemanusiaan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut mewujudkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama. 4 pikiran pokok tersebut merupakan pandangan hidup dan falsafah negara dasar fundamental yang selanjutnya diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu pula dijabarkan lebih lanjut sebagai peraturan perundang-undangan serta hukum positif. Karena dapat dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental dalam landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan. Pancasila itu merupakan falsafah bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nah, ya ini yang pertama ada sila ketuhanan, lalu ada sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Nah, di mana nilai-nilai ini itu merupakan persatuan yang bulat dan utuh. 3. Nah, selanjutnya itu mengenai uraian sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berasal dari kata Tuhan yang berarti pencipta segala hal dan makhluk hidup, sebab pertama dari segala hal atau causa prima. Sedangkan yang Maha Esa itu mengandung pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki pikiran, perasaan, karsa, serta keyakinan, sehingga manusia itu menduduki
kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya. Lalu yang kedua ada adil. Adil pada hakikatnya yaitu memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa Indonesia yang mendiami wilayah negara Indonesia, bersatu karena didorong untuk mencapai kebangsaan yang bebas dalam wadah negara merdeka dan berdaulat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila keempat merupakan penggambaran dari dasar politik negara. Negara yang berkedaulatan menjadi landasan mutlak dari sifat demokrasi negara Indonesia. Mutlak memiliki arti dasar yang tidak dapat diubah atau dihilangkan. Makna sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Pada sila keempat terdapat simbol kepala banteng. Simbol tersebut melambangkan tenaga kerja serta mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Sila keempat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu dalam berdiskusi menyelesaikan berbagai persoalan. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Pada sila kelima terdapat simbol padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sedangkan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Contoh penerapan sila kelima yaitu meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama. Bimbang